Bab 892, Kamu sangat berbakti. Wajah wanita itu menjadi sedikit merah, dan kemudian dia berkata, kalau kita bergabung, kita memiliki kesempatan untuk membunuhnya, tetapi dia ditemani oleh Pingo dan master lainnya. Wajah pria itu menjadi gelap. Wanita itu berkata lagi, saudaraku, pasti luar biasa bagi orang ini untuk bisa diikuti oleh begitu banyak master di ranah Kaitao. Kita benar-benar tidak perlu mengambil risiko. Pria itu berkata dengan lembut, tetapi kondisi yang ditawarkan oleh aliansi jalan jahat benar-benar menggiurkan. Kalau ada 200 kristal abadi, kita tidak hanya akan mampu mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi, tetapi ibu juga akan bisa terus hidup. Belum lama ini, perintah buronan dari aliansi jalan jahat datang ke domain naik surga. Siapapun yang membunuh Sander Ye akan diberi hadiah 200 kristal abadi, dan potret buronan juga dilampirkan. Wanita itu menggelengkan kepalanya, kita hanya tahu namanya Sander Ye, tapi kami tidak tahu siapa dalang di baliknya atau kekuatan apa yang dimilikinya. Kalau bertindak gegabah, bahkan kalau membunuhnya, kita mungkin akan terkontaminasi oleh karma besar. Pada saat itu, bahkan kalau mendapatkan kristal abadi, aku khawatir kita tidak akan bisa menikmatinya, dan kemungkinan besar akan membawa masalah bagi keluarga. Pria itu diam. Wanita itu menambahkan, aliansi alam jahat mengeluarkan perintah buronan jalan jahat di sini, mungkin bukan karena mereka ingin orang lain membunuhnya. Pria itu menoleh ke arah wanita itu, apa maksudmu? Wanita itu menganalisis, mereka yang bisa datang ke sini untuk naik surga bukanlah orang-orang sederhana. Pasti ada kekuatan yang kuat di belakang mereka. Kalau aliansi jalan jahat mengeluarkan perintah buronan ini, banyak orang pasti akan tergoda. Kalau mereka memprovokasi Tuan Muda Ye ini, kalau dia dibunuh oleh Tuan Ye, maka Tuan Ye akan terkontaminasi oleh sebab dan akibat. Kalau tebakan aku benar, mereka ingin Tuan Ye menjadi musuh publik dunia langit puluhan ribu dunia, dan kemudian mereka akan menyatukan dunia langit puluhan ribu dunia untuk menghadapi Tuan Ye. Terlebih lagi, semakin banyak pikiran jahat dan karma yang terkontaminasi di sini, semakin parah kamu akan ditindas oleh jalan Tao. Mata pria itu sedikit menyipit, aliansi jalan jahat ingin menyatukan dunia langit dan puluhan ribu dunia untuk menghadapi Tuan Muda Ye ini. Wanita itu mengangguk, kemungkinan besar ada kekuatan mengerikan di belakang Tuan Ye, kekuatan yang bahkan ditakuti oleh aliansi jalan jahat. Pria itu hendak berbicara, tetapi pada saat ini, ruang dan waktu di depannya sedikit bergetar, dan detik berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Wanita itu bertanya, ada apa? Pria itu berkata dengan suara yang serius, hadiah untuk Tuan Ye dalam daftar orang yang dicari di jalan Tao sudah berubah dari 200 kristal abadi menjadi 500. Selain itu adalah kristal abadi terbaik. Wanita itu mengerutkan kening dalam-dalam. Aliansi jalan jahat sedang merencanakan sesuatu. Pria itu berkata, bagaimana kalau kita mundur? Wanita itu menggelengkan kepalanya, tidak mundur. Wanita itu tertegun. Wanita itu berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja kita tidak bisa memasuki situasi ini, tapi kita bisa menjalin hubungan yang baik dan lolos tanpa cedera. Pria itu sedikit bingung, bagaimana cara menjalin? Wanita itu segera berkata, ayo pergi beritahu Tuan Ye bahwa aliansi jalan jahat akan membunuhnya. Dengan cara ini, kita bisa memberinya bantuan dan melarikan diri tanpa cedera. Setelah mengatakan itu, dia membawa pria itu langsung ke langit. Setelah Sander Ye memasuki pintu batu pertama, dalam sekejap, dia datang ke dunia yang tidak dikenal. Ini adalah gurun yang tiada batas. Sander Ye berdiri di gurun, tampak waspada. Bang! Saat ini, tanah di kejauhan tiba-tiba mulai bergetar. Sander Ye mendongak.
Di akhir pandangannya, tanah tiba-tiba retak, dan kemudian, seorang pria paruhbaya yang memegang kapak raksasa perlahan keluar. Pria paruhbaya ini mengenakan baju besi usang, dan kapak raksasanya juga compang camping, tapi auranya sangat menakutkan. Masuk dan langsung bertarung. Sander Ye sedikit terkejut, tapi dia langsung tertawa, sesuai keinginannya. Dia mengganti pedang King Xuan di tangannya dengan pedang jiwa. Pada saat ini, pria paruhbaya itu tiba-tiba melompat dan memukulnya dengan kapak. Dengan gerakan ini, seluruh dunia meledak, yang sangat menakutkan. Sander Ye tidak mundur, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan seluruh tubuhnya terarikat ke langit. Bersikap tangguh. Bang! Cahaya pedang hancur, dan Sander Ye langsung terlempar. Lengannya mati rasa, biarpun jiwa pedangnya tidak terhapus, itu juga hancur. Sander Ye mundur puluhan ribu kaki sebelum berhenti. Dia sedikit terkejut. Bagaimana prajurit surga pertama ini bisa begitu kuat? Sebelum dia sempat memikirkannya, pria paruhbaya di kejauhan tiba-tiba melompat lagi dan memukulnya dengan kapak. Saat kapak mendarat, seluruh ruang dan waktu antara langit dan bumi langsung hancur menjadi terang. Kekuatannya sangat menakutkan. Sander Ye menyeringai dan berubah menjadi cahaya pedang lagi untuk membunuh. Dia tidak menggunakan pedang King Xuan, dia juga tidak menggunakan kekuatan darah, hanya tubuh yang murni dan ilmu pedang yang murni. Tentu saja ada juga seni bela diri. Bertarung. Segera, Sander Ye dan pria paruhbaya yang memegang kapak raksasa bertarung dengan kekuatan penuh. Biarpun Sander Ye ditekan oleh kekuatannya, pria paruhbaya itu tidak bisa langsung menghancurkannya sampai mati. Kekuatan pedang tak tertandingi mulai perlahan meningkat. Jiwa pedangnya adalah jiwa pedang bertarung, dan semakin sering dia bertarung, semakin kuat dia jadinya. Bang! Begitu saja, dan tidak tahu berapa lama, Sander Ye terpental lagi, dan saat dia terbang, pria paruhbaya itu tiba-tiba berputar di tempat, dan kapak raksasa di tangannya memanfaatkan momentum dan menghantam Sander Ye. Jelek. Kapak raksasa itu melesat ke udara, menghancurkan ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Di kejauhan, Sander Ye melihat kapak datang, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dengan pemikiran di benaknya, dalam sekejap, pedang jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ruang dan waktu di depannya. Pedang jiwa ini dengan cepat bergabung menjadi satu. Lipat gandakan waktu. Bang! Begitu pedang dan kapak bersentuhan, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak secara langsung, dan Sander Ye dikejutkan oleh gelombang kejut yang kuat dan mundur dengan keras lagi. Pada saat ini, pria paruhbaya di kejauhan mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan kapak raksasa itu terbang kembali dan jatuh ke tangannya. Dalam sekejap, dia melompat lagi, lalu memukul Sander Ye dengan kapak tajam. Serangan pria paruhbaya itu sangat sederhana, namun sangat kejam. Setiap gerakan kapak mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Bahkan kekuatan pedang tak tertandingi Sander Ye yang tak terkalahkan tidak bisa menahannya dan akan tersebar, tapi itu tidak bisa menghancurkan kekuatan pedang tak tertandingi. Melihat kapak datang, mata Sander Ye sedikit menyipit, dia membuka telapak tangannya, dan pedang jiwa mengembun dari tangannya. Pedang waktu. Pedang ini ditebas. Dunia menjadi ilusi, dan kapak raksasa menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika sampai di depan Sander Ye, kapak itu berubah menjadi tumpukan bubuk dan tersebar tertiup angin. Hah! Saat ini, pria paruhbaya itu tiba-tiba berkata dengan terkejut. Ketika Sander Ye mendengar suara terkejut ini, dia langsung tertegun. Dia menatap pria paruhbaya itu, "Apakah kamu sadar?" Pria paruhbaya itu menatap Sander Ye, "Keterampilan pedang macam apa yang kamu miliki?" Sangat menarik. Sander Ye sangat terkejut.
Sampai sekarang, dia mengira pihak lain hanyalah gambaran virtual. Dia tidak menyangka itu adalah orang yang hidup. Sander Ye menarik kembali pikirannya dan kemudian berkata, "Waktu satu dunia." Pria paruh baya itu sedikit mengernyit, keterampilan pedang ini mengandung jalan waktu. Kamu hanya berada di tingkat keilahian 100%, bagaimana kamu bisa menguasainya? Sander Ye, jenius. Pria paruh baya itu memandang Sander Ye dan mengerutkan kening, kamu adalah kultivator pedang yang tidak jujur. Kamu tidak bisa menahan kekuatan waktu pada tingkat keilahian 100%. Seseorang pasti membantu kamu. Sander Ye mengangguk dengan jujur, "Ya." Pria paruh baya itu melihat ke Sander Ye, lalu berkata, "Bakatnya memang bagus, tapi agak mencolok dan punya banyak trik." Sander Ye. Pria paruh baya itu membuka telapak tangannya, dan kapak raksasa berkumpul di tangannya lagi, "Ayo, bertarung lagi." Sander Ye tiba-tiba berkata, "Senior, tunggu." Pria paruh baya itu sedikit mengernyit, "Apa?" Sander Ye sedikit penasaran dan bertanya, "Senior, ku dengar 9 langit masing-masing merupakan satu zaman." Pria paruh baya itu mengangguk, "Ya." Sander Ye, "Senior, apakah senior adalah kekuatan besar di es tertentu?" Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak brea dihitung." Berbicara tentang ini, dia memandang Sander Ye, "Apakah kamu datang untuk mengobrol?" Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu Sander Ye berbicara dan bergegas menuju Sander Ye. Serangan ini benar-benar seperti guntur, dan auranya seperti gunung yang runtuh menuju Sander Ye, yang sangat menakutkan. Melihat pria paruh baya itu bergegas ke arahnya, Sander Ye tidak berani gegabah dan segera melepaskan kekuatan pedang tak tertandingi. Bertarung lagi. Dengan cara ini, Sander Ye bertarung dengan pria paruh baya itu selama beberapa jam. Selama jam-jam ini, kekuatan pedang tak tertandingi Sander Ye yang tak terkalahkan menjadi semakin kuat. Setelah waktu yang tidak diketahui, pria paruh baya itu tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening, "Pedang jiwa kamu." Di kejauhan, wajah Sander Ye penuh kegembiraan. Pertarungan yang memuaskan seperti ini sungguh menyenangkan. Pria paruh baya itu menatap Sander Ye, "Aku tidak berdaya padamu, kamu bisa pergi ke surga kedua." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Tunggu." Pria paruh baya itu menoleh ke arah Sander Ye, "Apa?" Sander Ye berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Senior, bisakah kamu pergi dari sini?" Wajah pria paruh baya itu langsung menjadi gelap, "Bagaimana menurutmu?" Sander Ye berkata dengan serius, "Senior, mungkin aku bisa membawamu pergi." Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya, "Anak muda, kamu masih sangat muda, bakat serta kekuatan tempumu sangat menakutkan. Pasti ada orang-orang yang mampu di belakangmu, tetapi tahukah kamu di mana tempat ini? Ini 9 surga. Kami ditekan di sini oleh Tao, dan kami memiliki segel penjara Dao di tubuh kami. Apakah kamu tahu jalan Tao?" Sander Ye, "Tolong senior menjelaskan keraguan aku." Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya, tidak berkata apa-apa, dan hendak pergi. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Senior, kenapa kamu tidak memberi dirimu kesempatan?" Pria paruh baya itu berhenti dan menoleh ke arah Sander Ye, "Bahkan kalau kamu benar-benar bisa membawaku pergi dari sini, kamu tidak mampu menanggung sebab dan akibat. Kamu masih muda dan bodoh, tidak tahu kekuatan dari sebab dan akibat. Aku bisa memahaminya, tapi aku tidak bisa mati bersamamu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Kali ini, Sander Ye tidak berbicara lagi. Tetapi pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba berhenti lagi dan berpikir, pemuda ini sepertinya bukan orang yang tidak punya otak.
Karena pihak lain berani mengatakan ini, mungkin dia benar-benar punya kartu truf. Kenapa tidak terus mengobrol? Lagi pula tidak rugi. Setelah memikirkan ini, pria paruh baya itu menoleh ke arah Sander Ye. Bagaimana kamu akan membawaku keluar? Sander Ye bertanya, apa sebab dan akibat Tao besar ini? Pria paruh baya itu berkata, sebab dan akibat dari jalan Tao yang ada. Misalnya, kalau kami terpenjara olehnya, kalau kamu menyelamatkan kami, maka akan terkontaminasi oleh sebab dan akibat dari jalan Tao tersebut. Sander Ye, bisakah sebab dan akibat ini ditransfer? Pria paruh baya itu sedikit mengernyit, transfer. Sander Ye mengangguk, artinya, mentransfer sebab dan akibat buruk ini kepada orang lain, seperti pada ayahku. Pria paruh baya itu menatap Sander Ye, kamu sangat berbakti. Sander Ye bersambung.